Kita ke Pak Wihadi ya. Pak Wihadi, mungkin sudah ada informasinya daerah-daerah mana saja yang sudah mendeklar bahwa option ini 66%, Pak Wi? Belum. Ada hingga saat ini memang dalam Kementerian Keuangan dan Kementerian juga sudah melakukan pembicaraan. Dan apa yang dikatakan oleh Mas Yustinus tadi mengenai masalah pusat dan daerah sebenarnya sudah diatur juga mengenai masalah adanya beberapa dana-dana transfer daerah yang diberikan kepada pusat kepada daerah untuk pembangunan. Jadi saya kira angka yang 66% itu adalah angka yang seakan-akan ditimbulkan kenaikan. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Makanya saya katakan dari mana angka 66%. Nah, itu kan bukan kenaikan. Jadi dalam hal ini memang masyarakat sekarang ini perlu kita tahu bahwa pemerintah ini untuk pusat dan daerah, keuangan pusat dan daerah itu sudah diatur dan semuanya untuk yang daerah itu beberapa hal itu mengatakan dengan perda-perda yang dipersiapkan. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini tentunya concern kepada pemerintah pusat, kepada daerah itu adalah bagaimana untuk tetap menciptakan situasi daripada keuangan daerah itu tetap berjaya. Dan mungkin ada beberapa daerah tadi yang dikatakan daerah-daerah mana aja. Ini daerah-daerah itu memang sedang ada pembicaraan dan beberapa daerah memang banyak yang memang tidak menaikkan 22% sampai saat masih 22%. Nah inilah saya kira sebenarnya saya dari awal katakan ini misinformasi saja yang dibuat karena memang cukup sensasional kan setelah 12% kemudian 6%. Jadi ini makanya saya katakan bahwa ini adalah bukan kewenangan daripada pemerintah pusat, tapi ini adalah pajak daerah yang memang menjadi bagi hasil antara provinsi dan kabupaten. Dan ini tetap akan menjadi concern kita walaupun memang ini ada daerah, tetapi bukan merupakan peraturan yang memang kita persiapkan untuk seluruh rakyat 66%. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yustinus tadi sudah clear sebenarnya dengan apa yang menjadi concern kepada kita semua. Jadi saya terus terang aja juga melihat ini agak siapa sih yang membuat isu ini seakan-akan 66% itu naik semuanya gitu kan. Ini kan membuat kita ini jadinya kan stres sendiri gitu ya, kaget ya. Ini mau ngambil duit semua gitu loh. padahal nggak begitu gitu loh. Jadi ini kan semuanya seakan-akan dikipasin aja ini. Wah ini pemerintah ini udah mau ngambil uang aja gitu kan. Enggak gitu. Ada semuanya bahwa kita memang tetap memperhatikan dan insentif itu kepada daerah itu banyak sekali. Kita ada DAU, ada DAK, kemudian juga ada BPH, dan itu kita berikan kepada daerah. Dan ini adalah untuk kesejahteraan daerah dan kita untuk apa yang disangkutkan mengenai masalah daya beli masyarakat dan insentif kepada kepala daerah itu tetap kita berikan. Dan juga jangan lupa bahwa kita pusat juga sudah memberikan satu stimulus untuk kenaikan pajak yang 12% itu kita berikan juga untuk bagaimana tetap terjaga daya beli masyarakat ini ke bawah. Jadi kita menginginkan bahwa menengah bawah ini masyarakat menengah bawah ini tetap terjaga daya belinya, dan kita melihat juga pemerintah ini tetap ingin menjaga kondisi perekonomian yang baik. Iya. Mas Adityo, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Mas Yustinus, melegakan tidak bahwa ternyata dengan kebijakan baru ini tidak sebesar yang sebelumnya, artinya lebih rendah sebenarnya? Kalau untuk saya sih cukup melegakan dengan kebenarannya, cara menghitungnya seperti apa dan estimasi pajaknya seperti apa. Jadi mungkin untuk masyarakat itu nggak ada keraguan lagi untuk ada istilahnya tahun baru mobil baru, Pak. Gitu kan. Ya ada kan refresh nih, tahun baru harus ada yang baru, ya kan. Rumah baru, mobil baru. Gitu kan. Saya siap membeli mobil yang ingin menjual dengan mobil bekasnya. Dengan perhitungan pajak yang sudah dijelaskan, mungkin ada beberapa yang masih belum paham
kedepannya mungkin dari mulut ke mulut ya. Kalau pajak kayak gini, cara menghitungnya seperti ini loh, cara gini loh pajaknya, sosialisasinya seperti ini loh caranya. Nah mungkin belum ada yang terjun langsung bayar pajak tersebut, makanya masih mengira-ngira nih Pak Justinus nih. Jadi ada masukan Mas Ajib, sosialisasinya nih masyarakat tidak tersampaikan dengan baik sehingga mereka juga sudah panik, khawatir, resah, pusing kepala gitu ya. Gini Mbak Sira, sebenarnya ada jalan tengah kalau mau sebenarnya ya. Untuk menghindari kontroversi dan diskursus yang tidak pada tempatnya. Sebenarnya pemerintah tinggal membuat sebuah formulasi penghitungan. Kan ada 500-an kabupaten kota katakan seperti tadi Pak Pras sampaikan. Misalnya daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu langsung nanti per kabupaten kota ya. Karena itu masing-masing nanti di Pemda tingkat 2 Mbak Sira. Tinggal dibuat formulasi, mana nih yang naik, mana yang turun, terutama yang naik dievaluasi. Pemerintah bisa intervensi misalnya secara mandatori, selama 1 tahun pertama, kenaikan pajak itu harus diberikan menjadi sebuah insentif misalnya. Jadi untuk tahun pertama bisa aja dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak ada kenaikan. Sepakat nggak seperti itu? Nah, artinya kan sebenarnya gini, itu bisa menjadi sebuah jalan tengah untuk menghindari kontroversi sebenarnya Mbak Sira. Jadi sekali lagi ketika ada sebuah peraturan yang tidak pada tempatnya dan kemudian menimbulkan komplikasi di lapangan, itu cenderung jadi kontraproduktif. Karena itu akan mempengaruhi tax compliance atau tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Nanti malah lebih banyak penghindaran pembayaran pajak ketika seperti itu. Jadi sekali lagi, walaupun ini menjadi bagian rezim fiskal daerah, tapi saya pikir melalui instrumen yang dipunyainya, pemerintah pusat bisa melakukan intervensi sampai daerah. Saya nggak tahu apakah bentuknya mandatori atau hanya voluntary ya. Tapi formulasi itu bisa diberikan untuk menjamin daya beli masyarakat. Karena konsiderannya sangat jelas. Ketika dalam saat yang bersamaan juga ada PPN naik 12% dan lain-lain. Saya pikir kebijakan untuk menyamakan pajak 2025 dibandingkan dengan pajak sebelumnya menjadi sebuah hal yang berharga dan worth it. Dan formulasi itu dibangun melalui sebuah mekanisme aturan. Dan memang itulah tugas pemerintah, yaitu membuat aturan untuk membuat masyarakat itu lebih baik. Kira-kira demikian Mas Pras ya. Terima kasih banyak. Artinya Mas Ajib, apa dong yang harus dipersiapkan dari pengusaha otomotif untuk kebijakan ini? Terutama juga tadi sempat disinggung PPN 12% untuk barang mewah termasuk dengan mobil. Gini, Mbak Sira, kalau namanya pajak itu masalahnya masyarakat ini sebagai pembayar dan yang menerima beban, yang mereka harus menjalankan. Karena kalau kata ini founder Amerika itu namanya Benjamin Franklin, itu hanya ada 2 di dunia ini yang nggak bisa dihindari. 1 kematian dan 2 pajak. Kan kira-kira begitu. Tapi Mbak Sira, akhir-akhir ini kepastian itu akan menjadi ada 3. Apalagi? 1 kematian, 2 pajak, dan 3 timnas bola Indonesia akan masuk Piala Dunia. Amin. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kami. Kami segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama Indonesia Business Forum.